Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sesi berbagi di momen yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Sebelum kita ada pada sesi berbagi pada kesempatan ini, mari kita sedikit mencairkan suasana ketegangan kita saat ini, biar suasananya lebih rileks, suasananya lebih enak. Mari Bapak Ibu guru hebat, tangan kiri dan tangan kanan kita ada di pundak teman sebelah kiri dan kanan kita. Tangan kiri, tangan dan tangan kanan kita ada di pundak teman sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Dalam posisi duduk. Oke. Tepuk pundak teman kiri dan kanan. Berikan senyuman yang paling manis. Katakan, kamu bisa, kamu hebat. Sekali lagi, kamu bisa, kamu hebat. Dengan senyuman yang paling manis. Tepuk tangan untuk kita semua. Izin Bapak Kadis, Mama Korwas, dan tamu undangan semua yang ada pada kesempatan ini, saya tidak menyapa lagi karena sudah disapa oleh kedua teman terdahulu saya. Saya langsung saja pada poin inti mengapa saya berdiri di depan sini. Saya Jefriantus Baitanu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKS Katolik Keva Menangu. Biasa lebih lazim kita kenal dengan sebutan nama SMEA Keva. Di sini, di dalam mengikuti program guru penggerak, ada satu ide yang muncul dalam benak saya ketika belajar sampai pada modul 3.3. Merancang program pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebetulan saya dipercayakan di sekolah untuk menangani satu jurusan baru dan satu-satunya jurusan yang ada di Nusa Tenggara Timur, jurusan perbankan dan keuangan mikro. Berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari segala referensi yang tidak ada, saya mencoba membuat jurusan ini untuk diminati di kalangan masyarakat. Dan itu terbukti, sudah 3 tahun berjalan, jurusan perbankan selalu menolak penerimaan siswa baru lebih cepat dari jurusan-jurusan yang lain. Jurusan perbankan kemarin kita baru ada di angkatan pertama yang mengikuti ujian kompetensi keahlian. Ya. Nama program saya adalah program Gemar Menabung. Mengapa program Gemar Menabung ini harus ada? Seperti tadi, kalau kita berbicara saja bahwa kita menabung, pergi ke bank dengan segala ilustrasi yang tidak ada. Nah, anak-anak kami di SMK Katolik 99% itu dari minta maaf dari kampung. Yang mau dibilang pergi ke bank saja ini belum pernah. Lalu kita bagaimana mengajarkan dia debit kredit, teller, CS, front office, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dia bingung. Itu yang membuat saya mengapa program Gemar Menabung ini harus ada di SMK Katolik. Dan kalau ditanya terlambat, ya memang sedikit terlambat. Karena angkatan yang pertama yang sudah selesai ujian tidak sempat menikmati segala fasilitasnya yang mewah saat ini sudah ada dan program ini. Tetapi mereka adalah pencetusnya. Tujuan dari program Gemar Menabung ini adalah untuk melatih keterampilan dan juga mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang perbankan literasi keuangan. Melatih keterampilan di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana siswa ini bisa terlatih untuk mengelola, memanage keuangan pribadinya. Jangan sampai setiap hari dikasih 5.000 habis dijajan tanpa menyisakan. Kemudian siswa juga akan memilih perannya. Ketika dalam program Gemar Menabung, dia akan ada di posisi yang mana? Sebagai teller atau sebagai customer service atau frontlinernya. Jadi siswa-siswa yang bertugas sebagai yang berbagi memilih peran dan mereka akan bertugas bukan guru yang sebagai tellernya, tetapi mereka yang dilatih bagaimana untuk melayani nasabah dari proses awal sampai dengan proses akhir dengan baik. Kemudian mengembangkan pengetahuan. Apa yang dia dapatkan di dalam kelas, bagaimana dia bisa praktekkan. Kalau tadi kita dalam kelas
teori dia bingung, maka mari kita ada di dalam pangmininya kita belajar praktik nyatanya di sana. Slide selanjutnya. Ya, yang menjadi latar belakang dari program ini adalah masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep perbankan seperti yang sudah saya gambarkan di sebelumnya. Kemudian kami di SMK itu ada satu tuntutan kurikulum SMK yang bahwa setiap jurusan itu harus ada TEFA, Teaching Factory, yang menyerupai tempat praktek yang sesungguhnya. Jadi anak-anak tidak harus menunggu saat PKL baru turun untuk belajar di sana, tetapi mereka sudah bisa belajar di dalam jurusannya sendiri. Kemudian ada guru akuntansi dan perbankan sebagai aset utama. Kami guru akuntansi dan perbankan di SMK Katolik sebanyak 7 orang termasuk bapak kepala kami, dan 4 orangnya bergelar magister, 3 lainnya bergelar sarjana akuntansi. Itulah sebabnya, itu salah satu yang melatar belakangi mengapa program ini harus ada, karena guru-gurunya sangat kompeten di bidangnya. Kemudian lebih dari itu adalah bahwa kepemimpinan murid harus dikembangkan, harus ditingkatkan, sehingga adanya program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian adanya antusias dari siswa itu sendiri, bahwa ketika dalam kelas ada bingung, banyak bingungnya, tetapi ketika kita bawa mereka belajar langsung di bank mini yang ada di sekolah kami, mereka lebih paham. Dan mereka lebih tertarik yang ketika belajar praktiknya, ketimbang kita dalam kelas dan hanya berbicara yang mereka membayangkan juga tidak ada bayangan yang sampai di sana. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah gambar-gambar, foto-foto yang sengaja saya tampilkan bahwa program ini bukan sekedar imajinasi sehingga hari ini saya berdiri depan untuk mengkampanyekannya, tetapi program ini sudah berjalan. Dan program ini lahir ketika saya ada di dalam program guru penggerak. Saya bisa belajar banyak bagaimana untuk merumuskan, untuk merencanakan sebuah program yang nantinya bisa berpihak pada murid, dan murid itu sendiri bisa dilatih, dan kita sebagai guru hanya bisa menuntun, mengakomodir, memfasilitasi proses pembelajarannya mereka. Capaian programnya adalah murid memiliki keterampilan dan pengetahuan mendalam terkait bidang perbankan, dan juga murid harus kreatif, inovatif, memiliki jiwa kompetitif, percaya diri, jujur, tertib, disiplin, dan tanggung jawab. Karena kita kerja di bagian keuangan yang pastinya rawan, maka anak-anak mulai dilatih dari sekarang, mulai kasih pegang mereka uang. Kemarin saat UKK di dalam petunjuk soal itu uang spesimen 30 juta, uang kertas, uang mainan, saya minta maaf. Tetapi saya kalau berpikir bahwa kalau kita kasih uang mainan, ini kita membiasakan mereka untuk calon koruptor ini, karena tidak terbiasa pegang uang banyak. Maka saya berani pasang diri dengan bendahara, pinjamkan kami uang 30 juta sesuai petunjuk soal. Untuk apa? Mau dipakai pada saat ujian nanti ya, misalnya pada saat ujian. Risikonya saya punya alat hitung uang. Setiap peserta selesai akan dihitung dulu sebelum lanjut ke peserta berikutnya. Saya berusaha meyakinkan bendahara. Dengan pemikiran seperti itu tadi Bapak Ibu guru hebat, bahwa kalau kita hanya kasih dia gambaran uang mainan, bisa-bisa kita mempersiapkan dia untuk menjadi calon koruptor ini. Tetapi kita mulai kasih percayakan dia uang yang real, sehingga dia mulai belajar untuk bertanggung jawab. Itu yang saya mau tanamkan di situ. Jadi uang 30 juta kami ujian 3 hari, uang 30 juta tidak kurang. Jangankan 1 lembar, sepotong saja juga tidak kurang. Artinya bahwa jumlahnya yang saya ambil 30 juta di atas kwitansi, saya kembalikan ke bendahara juga dengan sejumlah 30 juta rupiah. Artinya anak-anak saya bertanggung jawab dan jujur, tertib, dan disiplin. Itu yang saya mau tanamkan di sini. Slide selanjutnya. Langkah-langkah program. Tentunya langkah-langkah kegiatan ketika program ini ada tidak semata-mata tiba-tiba saya mau buat cuma menabung deh. Tidak. Tetapi yang pasti ada tahap-tahap, ada proses-prosesnya. Program ini saya jujurnya bahwa sudah ada ketika saya dipercayakan menangani jurusan baru ini. Ketika anak-anak di kelas 10, saya sudah memikirkan program ini. Tapi ini mau eksekusi ke mana? Mau buat dia jalan seperti apa? Karena minimnya pengetahuan. Ketika saya belajar di modul 3.3 yang ada dalam
saya saat itu untuk menjalankan aksi nyata, gemar menabung. Jalan sudah gemar menabung. Ketika sudah selesai ujian, kepala sekolah, Pak JB, kita harus meninggalkan aula ini sudah karena ini adalah aula rapat. Satu kalimat yang saya sampaikan ke Bapak, ketika sekolah sudah menyiapkan ke saya ruangan khusus sebagai tempat belajarnya anak-anak, saya akan keluarkan barang-barang saya. Ketika sekolah belum menyiapkan saya sekolah khusus, minta maaf, barang-barang perbankan akan tetap ada di aula sini. Saya jujur mengatakan ke beliau seperti itu dan sempat ada satu kalimat yang saya teruskan bahwa Bapak Ibu guru mau rapat di hutan. Waktu itu sempat panas karena memang bank ini yang kita pakai saat ini adalah aula rapatnya sekolah. Dan ketika sudah selesai ujian harus ditinggalkan sudah. Tapi saya dengan bersikeras, sekolah bertanggung jawab siap kasih saya ruangan, saya keluar dari ruangan ini. Selagi sekolah belum menyiapkan, minta maaf, perbankan tetap pakai ruangan ini. Dan beliau hanya senyum saja dan lanjutkan JB. Ya, alat-alat program seperti yang ada di dalam slide ini bahwa tentunya sampai kegiatan ini berjalan ada proses yang cukup panjang. Diskusi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Wakasek Kurikulum yang hari ini hadir mewakili kepala sekolah kami juga berjalan. Kemudian diskusi bersama dengan ketua jurusan akuntansi, dengan Bapak Ibu guru yang ada di jurusan akuntansi, dengan mitra bank kami, mitra bank mandiri, semua sudah kami lakukan sehingga program gemar menabung ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Selanjutnya, ya, yang menjadi sasaran dari program saya adalah anak-anak di jurusan perbankan. Ini adalah sasaran awal saya. Ketika saya berkonsultasi, berdiskusi dengan teman saya di jurusan akuntansi, mereka juga tertarik. Tetapi saya berpikir bahwa kita cobakan di perbankan saja dulu. Nanti kalau sudah jadi, akuntansi tertarik. Akuntansi tidak tertarik ketika dampaknya bagus, teman-teman di jurusan lain pasti juga dengan sendirinya akan bergabung bersama dengan kita. Sehingga sasaran saat awal saat ini adalah di kelas 10 perbankan dan juga kelas 11 perbankan. Tentunya juga salah satu langkah yang saya ambil adalah melakukan sosialisasi dengan mereka. Awalnya saya berpikir bahwa 5.000 cukup untuk gemar menabungnya. Tetapi anak-anak menawarkan, kita ada 7 hari di sekolah. Bagaimana kalau kita bulatkan di 10.000? Dan juga 10.000 ini adalah kesepakatan kami, kesepakatan anak-anak dan saya tidak ikut palu. Karena awalnya saya berpikir bahwa 5.000 setiap hari cukup. Tetapi dengan voice mereka menentukan bahwa 10.000 per sekali menabung. Selanjutnya, ya, kapasitas sekolah bahwa itu tadi kami memiliki ruang TEPA, kami memiliki perlengkapan yang cukup lengkap, ada meja teller, kursi teller, meja CS dan kursinya, miskin alat hitung uang, alat deteksi uang palsu dan fasilitas-fasilitas lain yang menyerupai perbankan sesungguhnya kami sudah punya juga, sehingga lahirlah program gemar menabung ini. Selanjutnya, ya, rencana evaluasi bahwa kami ada di dalam satu sesi evaluasi bahwa kegiatan kami tentunya akan dievaluasi secara berkala dan berjenjang sehingga kegiatan ini setelah hari ini lalu sudah intinya guru penggerak sudah habis, programnya juga cukup sudah tidak seperti itu, tapi evaluasi ini tetap berjalan sehingga program ini tidak hanya ada di hidup di saat guru penggerak tapi terus hidup dan seterusnya. Selanjutnya, ya, ini tantangan-tantangan yang ada, tetapi sejauh ini tidak ada tantangan karena dari sasaran 72 siswa yang ditargetkan semuanya ikut gemar menabung, yang artinya bahwa orang tua memberikan uangnya untuk anak menabung di sekolah tanpa ada hambatan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin lebih baiknya kita langsung lihat video singkat yang sudah terjadi. Ya, ini adalah Pak Jai, waktunya tinggal 3 menit. Ya, pas. Oke. Videonya pas. Silakan Pak. Anda yang 19 terpana servis, silakan. Yang menjadi CS adalah siswa kelas 12 perbankan, Alvin Lucianus Pak. Kalau ingin berita kabar hari ini, segera balikan silakan dulu. Volumenya bisa dinaikkan.
Ini adalah proses pembukaan rekening tabungan dari anak-anak. Saat ini masih manual karena program bersama penerbangan komunikasi masih dalam proses, sehingga masih manual. Tugas menjadi teller adalah Grace Ayu Putri Adriani Bendo, kelas 12 perbankan. Aplikasinya masih manual menggunakan format Excel karena dari pihak Bank Mandiri aplikasinya masih dalam proses penyediaan. Cukup. Kembali ke slide Canva. Slide terakhir. Tampilkan dulu. Tidak ada slide terakhir. Oke. Ya, karena kendala teknis bahwa itu adalah program yang saya rencanakan bukan sebatas rencana, tetapi sudah dieksekusi berjalan dengan mulus, lancar sampai dengan saat ini. Untuk itu yang saya mau katakan di sini adalah bahwa mari kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tidak perlu langsung berpikir dengan luar biasa yang berat, tetapi kita mulai dengan yang kecil saja dulu. Karena ketika yang kecil kita lakukan dengan cinta, maka pasti akan menghasilkan cinta yang luar biasa pula. Akhirnya saya Jeffrian Pusmetano, SMKS Katolik Pamenano, salam guru penggerak dan salam dan bahagia untuk kita semua.